akan membantu kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum kita perkenalan dengan pembicara, juga penjelasan dari webinar kali ini, aku izin untuk membacakan tata tertib dari webinar pada malam hari ini. Oke, tata tertib yang pertama, akun peserta menggunakan format nama, underscore sekolah, atau instansi. Jadi mohon yang belum sesuai dengan format bisa disesuaikan dulu, bisa disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian, peserta dimohon untuk kondusif dengan tidak membuka mic, tapi dipersilakan untuk open cam. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan ya, mohon di-mute ya teman-teman mic-nya, tapi untuk open cam kami persilahkan. Kemudian sesi pertanyaan akan dibagi menjadi 2 sesi. Nanti jadi setelah pemaparan dari speakers, teman-teman boleh langsung menanyakan nih pertanyaannya kepada para speakers. Untuk bertanya, silakan raise hand atau bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian, nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway sebesar Rp50.000 yang akan dikirimkan ke akun Iwali teman-teman. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan eh, acaranya. Nah, next, agenda webinar kali ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari training program Ready for AI and Security yang bertujuan untuk memberikan teman-teman semua nih edukasi dan informasi terkait career pathways di dunia cybersecurity. Dan spesial banget pada malam hari ini kita mengundang 2 speaker hebat yang bisa membantu teman-teman nih untuk mendapatkan ilmu untuk memulai karir di dunia cybersecurity. Langsung aja kita kenalan sama 2 speakers kita. Yang pertama ada Mbak Dinar Syarita Bakti selaku VP People and Culture Virus Media. Selamat malam Mbak Dinar, apa kabarnya malam hari ini? Halo, selamat malam semuanya. Oke, mungkin sedikit profil dari Mbak Dinar ya. Beliau ini pernah menjadi career advisor. Beliau juga pernah mengisi berbagai macam level posisi di bidang HR, terutama di bagian rekrutmen mungkin ya Mbak ya. Dan Mbak Dinar Benar. juga nih rutin membuat konten di Instagramnya soal tips-tips rekrutmen, tips-tips interview, dan lain-lain. Nanti teman-teman mungkin bisa coba kepoin ya akun Instagramnya Dinar DHR. Begitu. Thank you, Mbak Dina juga Kaifa. Mbak Dina juga pasti udah nggak sabar nih ya untuk share ilmunya nanti gitu. Tapi ditahan dulu, kita kenalan dulu sama speakers kita ya. Yang kedua, speakers kita yang kedua, selamat malam kepada Mas Raditya Irandi selaku Managing Consultant Security Delivery and Operation Telkom Sigma. Selamat malam Mas Radit, apa Selamat kabarnya malam, malam hari ini? baik Mbak. Selamat malam semuanya. Sangat senang bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang sama untuk kita diskusi tentang cyber security ya Mbak ya, malam ini. Iya betul. Oke. Mas Radit ini udah lama sekali nih berkecimpung di bidang IT, di industri IT gitu ya. Berbagai macam title dan berbagai macam perusahaan ini sudah pernah dilewati oleh Mas Radit gitu, Mas Radit ya. Iya betul Mbak. Betul, Kebetulan saya oke. dari sekitar 10 tahun yang lalu lah untuk serius di bidang cyber security. Oke, seru banget ya nih profile-profile dari speakers kita malam hari ini. Udah semangat banget pasti untuk sharing sama teman-teman semua. Nanti kedua speakers kita ini akan banyak sharing ilmu terkait apa saja sih yang bisa teman-teman lakukan untuk menjajaki karir di bidang cybersecurity. Sebagai new entry level dari kedua perspektif nih. Jadi kita punya perspektif dari praktisi yang sudah lama berkarir di bidang cybersecurity, juga perspektif dari HR ya, bisa membuka mata teman-teman prosesnya seperti apa sih untuk masuk ke dunia kerja, apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Oke, baiklah mungkin teman-teman makin gak sabar setelah dengar profilnya, kenalan sama speakersnya. Langsung aja kita panggilkan untuk pembicara pertama nih ya, kepada Mbak Dinar, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Kaifa, terima kasih banyak. Izin take over layarnya dulu, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, tidak muncul dia. Sebentar.
Sudah, Mbak, oke. Udah ya? Oke, teman-teman selamat malam semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya, ada semua ngumpul pada hari ini, Jumat malam ini yang syahdu. By the way, perkenalkan nama gue Dinar Syarita Bakti. Tadi udah sedikit diperkenalkan oleh Kak Ifra. Gue adalah saat ini menjabat sebagai Vice President of People and Culture di sebuah digital agency media di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan gue juga seorang content creator yang berbicara tentang bidang yang menjadi makanan gue sehari-hari yaitu HR di Instagram dan TikTok akunnya @dinardhr. Nah, pada malam hari ini di kesempatan yang gue harap teman-teman gak akan ngantuk ngedengerin gue. Gue mau cerita tentang gimana sih caranya nge-crack, bikin CV yang ATS friendly dan juga bisa membuat profil teman-teman outstanding terutama di bidang cyber security yang sekarang itu jadi salah satu, industri dan juga profesi yang di-demand sama banyak sekali industri, mungkin termasuk salah satunya pemerintahan ya. Mengingat kita saat ini lagi dilanda masalah data breach nih dan lain-lain. Jadi gue sangat berharap dari sesi ini akan muncul cyber security, profiler yang lain yang bisa membantu, negara kita untuk punya keamanan yang lebih baik lagi di bidang cyber security. Dan gue juga akan sedikit nge-spill tentang gimana sih caranya, meloloskan diri kamu di job interview, tapi sebelum itu juga akan mempersiapkan gimana caranya supaya kalian bisa melalui job interview dengan lancar sehingga bisa mendapatkan pekerjaan, gitu. Dan betul tadi seperti Kak Ifra yang udah jelasin, ini adalah tahun ke-8 gue di bidang HRD. Saat ini gue sebagai generalis karena posisi juga dan, nge-handle 2 tim, tim HRBP dan juga ada tim, financial accounting dan juga tax. Sebelum ini gue senior talent acquisition, HR manager. Intinya nge-interview orang, baca CV orang, itu adalah pekerjaan yang gue lakukan sehari-hari. Nah, first thing first, pada malam hari ini kita akan ngebahas yang namanya CV atau curriculum vitae. Gue yakin banget teman-teman udah cukup familiar dengan, istilah CV atau resume. Tapi yang mau gue jelasin pada malam hari ini lebih tajam lagi kepada apa sih yang dimaksud dengan CV ATS friendly dan dari mana asalnya ada kata-kata ATS? ATS itu sebenarnya adalah sebuah, singkatan dari feature teman-teman atau tools ya atau alat yang nempel atau menjadi bagian dari job portal. Nah, pertanyaan gue, teman-teman di sini familiar nggak job portal itu contohnya apa aja sih? Nah, ada yang bisa nyebutin job portal itu contohnya apa? Kalau ada yang bisa nyebutin boleh banget diketik di kolom chat, gue mau ngecek aja. Oke, untuk LinkedIn betul itu ada portal job-nya, tapi juga dia berperan sebagai sosial media ya, gitu. Nah, kalau yang saklek job portal doang, apa aja contohnya nih yang terbayang di, teman-teman? Nah, udah mulai banyak yang bener nih, Jobstreet, Glints, betul. Apalagi yang teman-teman tahu job portal zaman now? Udah mulai kesebut ya, Jobstreet, Glints, Upwork, betul, Kaliber, Pintarnya, yes, betul. Apalagi yang lain coba spill job portal yang kamu tahu atau mungkin yang kamu gunakan. Indeed, betul. Iya, OLX sekarang udah bisa, tapi dia basic-nya sebenarnya adalah e-commerce kemudian dia, nyebrang ke job portal. Karir Path bener, Glassdoor, Monster betul, Hire Today betul. Nah, gue rasa teman-teman udah cukup familiar dengan ini. Nah, journey yang teman-teman alamin pada saat bikin akun di job portal itu kah pasti kalian diminta untuk ngisi profile atau bikin profile dan dia butuh, alamat email, nomor telepon, kemudian nanti alamat email diverifikasi dan lain-lain. Nah, kemudian kamu diminta untuk ngisi beberapa pertanyaan tuh berlembar-lembar ya, beberapa kali loading, mulai dari pertanyaan dan data kamu yang basic, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, kemudian
masuk ke bagian latar belakang pendidikan, education-nya, kamu lulusan apa, SMK, SMA, kuliah, S1, S2, S3, masih kuliah atau masih sekolah. Kemudian dari sana baru kamu diminta untuk mengisi pengalaman. Kalau udah punya pengalaman kerjanya di mana, jabatannya apa yang dikerjain. Sampai ada beberapa job portal yang juga minta kamu untuk ngisi, kamu itu pengen gaji di angka berapa, dan kamu itu pengen kerja di daerah mana. Nah, dari seluruh journey yang kamu alami, akhirnya nanti kamu akan diminta untuk upload CV atau, resume terupdate kamu. Nah, setelah upload, masuklah ke dalam sistem job portalnya. Kemudian kamu bisa nyari kerjaan atau job finding, di mana kamu akan masuk ke halaman yang lain dan kamu bisa ngetik, pekerjaan atau lowongan kerja atau ngecek lowongan kerja sesuai sama yang kamu inginkan. Nah, ketika kalian mendapatkan satu lowongan kerja yang kalian tertarik gitu ya, contohnya kalian menjadi cyber security. Terus ada nih loker cyber security di sebuah perusahaan di daerah Jakarta Utara. Kalian apply, kalian akan masuk ke halaman baru, terus ngisi data lagi tapi lebih sedikit. Dari sana kalian submit CV lagi atau udah pakai CV yang udah kalian upload di profil kalian di dalam job portal itu, kemudian klik submit. Nah, pada detik itu ATS atau Applicant Tracking System mulai bekerja. Ini adalah aplikasi software yang selalu nempel di job portal, bahkan di LinkedIn juga ada ininya ATS-nya. Dan tugasnya dia adalah ngefilter apakah CV kalian itu sudah cocok atau belum dengan profil yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Bahkan zaman sekarang ATS itu ditambahin dengan AI atau Artificial Intelligence, di mana semakin canggih ya, dia makin bisa banyak baca data, dia semakin bisa menganalisa CV dan resume kamu. Tapi konteksnya di luar hal-hal gimana caranya bikin CV atau mungkin gue yakin teman-teman udah banyak banget dapet template CV ATS friendly yang ada di Google. Ada beberapa hal teknis yang menurut gue itu sering diabaikan sama orang-orang sehingga membuat CV-nya itu tidak bisa di-scan atau dianalisa dengan full oleh ATS termasuk ATS yang menggunakan AI. Pertama, hal teknis yang akan gue ceritakan. Beberapa standar font di beberapa aplikasi itu tidak semuanya cocok dan bisa optimal di-scan oleh ATS. Yang paling works adalah 4 font ini, Arial, Helvetica, Times New Roman. Untuk ukurannya sebenarnya doesn't matters atau nggak berarti. Intinya kalian, bisa dibaca aja dokumennya asal menggunakan font-font ini. Jadi misalnya suatu hari kalian mau bikin CV ATS, kemudian kalian pakai font yang kalian download di Google, ya font-font yang unik itu. Gue jamin 100% itu CV meskipun pengalaman kalian itu udah cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan, kemungkinan besar tidak akan pas sama ATS-nya karena nggak kebaca font-nya. Yang kedua, ATS itu tentang teks teman-teman. Dia tidak bisa menilai visual, menilai gambar, ataupun menilai hal-hal yang tidak dalam bentuk teks. Jadi, itulah kenapa banyak template CV ATS di luar sana yang benar-benar isinya tulisan doang. Karena CV ATS ini memang hanya bentuknya dokumen teks aja. Kalau kamu ngasih portofolio kamu di sana, kamu banyakin gambar tanpa ada penjelasan teksnya, itu hasil portofolio kamu tidak bisa dinilai oleh ATS-nya. Jadi selalu harus ada penjelasan dalam bentuk teks. Nah, itulah kenapa ada yang bilang banyak di sana yang menyarankan CV ATS itu sebenarnya nggak perlu foto. Karena dia nggak bisa ngeliat foto kamu atau nilai wajah kamu itu skornya di angka berapa. Nggak bisa. Dia cuma bisa scan teks doang. Yang ketiga, dan ini adalah kesalahan yang paling sering gue dapetin. Teman-teman tidak menyimpan dokumennya dalam bentuk PDF, doc, docx, ataupun DOC sendiri. Doc, docx, dan juga PDF. Yang paling works adalah format PDF. Ya, di luar format itu, kalian nyimpen dalam bentuk JPEG, kalian dalam bentuk yang lain, formatnya yang complicated, itu nggak kebaca sama ATS-nya. Yang paling works adalah 3 tipe ini, PDF, docx, dan juga doc. Terus yang keempat, ketika kebanyakan singkatan. Ada yang bilang respon kayak, "Loh, kan ini ATS-nya udah pakai AI, masa dia nggak bisa baca singkatan sih?" Masalahnya banyak banget singkatan di dunia ini yang artinya itu juga nggak cuma satu doang, ya.
Jadi, sangat menyarankan gue sebagai seorang HR practitioner kepada kalian, ketika kalian menggunakan penyingkatan, maka tulislah dalam bentuk panjangnya juga. Contohnya, SEO, kalian jangan cuma tulis SEO-nya aja, tapi juga tulis Search Engine Optimization. Percaya nggak percaya, ini meningkatkan formulasi si ATS ini untuk baca CV kamu dengan lebih baik dibanding kalau kamu cuma nulis SEO aja, gitu. Nah, next-nya. Lagi-lagi gue tekankan, yang sebelah kiri adalah hal-hal yang harus kamu lakukan di dalam CV ATS kamu. Pertama, yang namanya CV pasti ada bagian menjelaskan apa yang kamu kerjakan. Baik itu untuk kegiatan kampus, untuk magang, untuk PKL, untuk proyek yang dikasih sama tempat bootcamp kamu. Intinya kamu harus ngejelasin pekerjaan kamu itu apa atau apa yang kamu lakukan pada masa itu. Maka gunakanlah job description atau gunakanlah pemaparan yang mudah dimengerti. Misalnya, kamu mau apply untuk jadi cyber security. Kemudian kamu baca sebuah lowongan kerja tentang apa aja sih tugas yang akan dikerjakan cyber security. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu cocok logi antara apa yang sudah kamu kerjakan dan apa yang ditulis di dalam lowongan kerjanya. Dengan begitu, kamu bisa membangun sebuah CV dengan bahasa cyber security. Nah, itu contohnya. Yang kedua, lagi-lagi gue ingetin, PDF itu adalah tipe dokumen yang paling gampang di-scan sama ATS. Dan yang berikutnya adalah beberapa font yang gue sarankan di luar 3 font yang tadi. Terus, apa sih yang jangan kamu lakukan di dalam CV ATS? Pertama, terlalu banyak visual. Kebanyakan foto, kebanyakan grafik, kebanyakan icon, kebanyakan table, kebanyakan diagram. Kalaupun gue yakin di satu titik untuk menjadi seorang cyber security, kamu butuh portofolio untuk membuktikan kamu memang seorang cyber security atau membuktikan kamu punya skill di angka sekian. Tapi gue sangat menyarankan si portofolio ini buatlah dalam dokumen yang berbeda. Dan di dalam CV, kamu cukup cantumkan tautannya aja. Jadi nanti bisa diklik sama HR-nya ataupun user-nya. Nah, jadi kamu pisahkan antara CV ATS dengan portofolionya. Gitu. Terus, yang kedua, kalau kamu melamar beberapa posisi di satu perusahaan yang sama di waktu yang tidak ada jedanya, ya misalnya kamu ngebuka satu perusahaan, dia perusahaannya ternyata software in-house dan dia membuka banyak sekali lowongan di bidang tech. Kamu merasa kamu cocok di beberapa posisi. Katakanlah dari 12 loker, kamu merasa kamu cocok di 5 posisi. Kemudian, di malam itu, kamu apply 5-5-nya bersamaan. ATS bisa membaca kamu lagi spamming. Dan begitu kebaca spamming, kamu langsung kena auto rejection. Ibarat kata, misalnya kita chattingan ya sama temen kita, terus dia nggak balas-balas nih chat kita, sementara kita gregetan, terus kita nge-spamming, nulis p gitu. Bisa aja kalau temen kita itu lagi bete, kita di-block gara-gara kita ganggu. Nah, ini bayangin ATS-nya menganggap kamu spam karena kamu itu nge-apply-nya nggak ada jeda. Nah, saran gue, kalau kamu tertarik untuk apply di beberapa posisi di satu perusahaan yang lagi banyak hiring, kasih jeda paling enggak 1 hari. Misalnya hari ini kamu apply-nya lokalnya cyber security, besok kamu apply bagian site reliability engineer, besoknya kamu baru apply lagi back end, besoknya lagi front end, gitu. Jangan 1 hari kamu bablasin 5-5-nya. Kalau misalnya ternyata kamu cocok nih sebenarnya jadi front end, cuman karena kamu apply-nya itu spamming, akhirnya kena auto rejection, kan sayang banget kamu jadi kehilangan kesempatan untuk CV kamu bisa dibaca sama HR-nya, ya. Terus mungkin teman-teman pernah dengar satu mitos yang bilang, katanya HR cuma butuh 10 detik untuk baca CV. Gue sebagai HR yang udah kerja 8 tahun di bidang HRD ini dan juga nge-handle hiring dan rekrutmen, gue akan bilang kemampuan gue untuk baca CV itu betul, secepat itu. Tapi disclaimer, ini kemampuan gue, ya. Tapi kalau kita fokusnya bagian ke seberapa cepat gue baca CV, gue itu 8 tahun kerja, kerjaannya baca CV. Jadi ibarat kata ada istilahnya untuk menguasai sebuah skill, kamu harus mempraktekkan skill itu selama 10.000 jam. Gue itu udah menghabiskan waktu 10.000 jam untuk baca CV. Jadi wajar kalau baca CV-nya semakin cepat. Tapi kalau kita sebagai pencari kerja,
fokusnya. Gimana caranya membuat 10 detik itu jadi impresif, itu susah. Nah, kita rubah point of view-nya. Gimana kalau kita bikin CV yang bisa langsung ngasih kesimpulan atau summarizing profile di CV. Sehingga ketika si HR itu baca CV kamu, dan kita nih HR nih baca CV itu kan dari atas ya, kemudian turun ke bawah gitu. Kasih yang namanya summarizing profile. Di mana si summarizing profile ini adalah bagian di mana kamu merangkum. Intinya, skill apa sih dari keseluruhan pengalaman yang kamu tulis yang akan membuat kamu fit the profile untuk jadi cyber security gitu. Nah, cara nulisnya gini. Ini kalau teman-teman mau screenshot boleh ya. Ini contoh summarizing profile. Biasanya itu ditaruh di paling atas, di bawah identitas. Ya. Di atas itu contohnya untuk program magang, di bawah itu untuk pekerjaan full time. Teman-teman bisa screenshot atau foto sekarang. Gue akan diemin di bagian ini beberapa saat. Intinya, fungsi dari kesimpulan profil kamu itu meng-highlight atau kalau ibarat kata ngasih tahu. Ini loh, profil gue cocok untuk pekerjaan ini karena gue bla 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 bla, gue latar belakangnya ini, gue punya pengalaman di sini, gue menguasai ini. Gitu. Intinya seperti itu, teman-teman, ya. Dan ini bisa kalian gunakan contohnya juga, tapi kalian bisa tailor sendiri atau jahit sendiri sesuai dengan kemampuan kalian dan loker yang mau kalian apply. Aman ya, gue pindah page ya. Nah, next-nya. Nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin tentang nyari kerjaan tanpa ngebahas tentang job interview. Job interview ini jadi satu momok ya. Menurut gue, kalau ada orang yang ngiklan bikin CV untuk dapat kerja gitu. Bikin CV itu fungsinya adalah supaya kalian dapat job interview. Nah, job interview itu beda lagi skillnya dari bikin CV. Intinya, kalau di dalam interview pekerjaan, pertanyaan yang ditanyain sama usernya, sama HR-nya, user itu adalah orang yang nanti akan jadi atasan kamu, ya. Itu muter di 3 pertanyaan ini. Ini biasanya istilahnya dikenal sama teman-teman yang emang kerjanya, HR interviewer kayak gue gitu ya, recruiter talent acquisition kayak gue. Pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan tentang kompetensi atau kemampuan kamu, ya. Contohnya, kita minta kamu untuk ngejelasin pengalaman kamu tuh apa. Kita minta kamu untuk jelasin tanggung jawab kamu tuh ngerjainnya dari mana sampai mana, gitu. Intinya kita mau tahu nih, skala skill kamu yang kamu miliki dengan yang kita butuhkan itu ketemu atau enggak, gitu. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang menggali kepada karakter, kepribadian, dan juga sikap. Jadi istilahnya itu kayak kita mau kalian menjelaskan kepada kita pada saat kalian lagi semangat, kerjanya tuh kayak gimana. Pada saat kalian lagi ngedown, apa yang kalian lakukan. Apa yang akan kalian stres misalnya, apa yang akan kalian lakukan pada saat stres. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada soft skill. Kamu pernah nggak diomelin atasan gitu? Kamu pernah nggak negor orang karena kerjaannya nggak beres? Nah, itu fokus kepada soft skill. Kalau kompetensi base dia fokusnya kepada hard skill. Ketiga, ini sering banget dilabelin sebagai pertanyaan menjebak. Ya, padahal kalau secara psikologi disebutnya adalah situational. Biasanya pertanyaan-pertanyaan situational ini dalam bentuk study case. Dan biasanya studi kasus yang diberikan kepada kalian itu tidak masuk akal dan kecil kemungkinan terjadi di kehidupan nyata sebenarnya. Tapi yang mau kita lihat dari kalian adalah bagaimana cara berpikir kalian untuk bisa menangani hal tersebut. Contohnya, kalian bekerja sebagai customer service, lokernya customer service. Kemudian si HR nanya ke kalian, misalnya nih suatu hari Kak, kamu lagi menghadapi customer yang dia itu marah-marah karena dia merasa pelayanan kita jelek, dia merasa barang yang kita berikan itu udah nggak bagus, defect dan lain-lain. Apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Pertama, betul kejadian seperti itu sering terjadi untuk teman-teman yang bekerja di bagian customer service. Yang kedua, biasanya itu nggak borongan semuanya. Biasanya masalahnya barangnya itu defect, dia minta ganti, atau dia komplain karena dia nggak ngerti ini mau mengoperasikannya gimana. Atau yang ketiga, dia ngerasa kalau pelayanannya itu kurang, gitu. Jadi nggak semuanya diborong. Nah, pada saat seperti itu, kita tahu kalian tuh nggak pernah berada di posisi itu. Apalagi kalau misalkan fresh graduate atau nggak punya pengalaman di bidang customer service. Tapi kita mau tahu bagaimana cara berpikir kalian. Nah, logisnya
Kalau ada yang ngomelin gue tentang kerjaan gue atau barang yang gue jual, gue akan tetap ramah dong. Gitu, gue akan tetap, "Oh iya Pak, maaf ya, apa yang bisa saya bantu? Masalahnya apa?" Gue akan tanya, "Masalahnya apa?" Kemudian gue akan menggali kenapa dia bisa sampai marah, gitu. Kemudian gue akan minta tolong yang lebih senior, tapi gue tahu dulu nih masalahnya apa, gitu. Kan gue nggak jualan es krim ya, bisa nyenengin orang, pasti penjelasan gue tuh tidak akan pernah cukup. Tapi setidaknya gue bisa melayani si customer yang komplain ini dengan tetap tenang, gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini gue juga mau kasih tahu fun fact-nya ya teman-teman. Banyak yang bilang kalau interviewnya itu lama berarti yang nge-interview itu suka nih sama kita dan pengen menggali kita lebih jauh dan pengen kerja bareng kita. Yang bisa gue katakan di sini ibarat kata lagi ngedate ya atau lagi pacaran atau lagi PDKT-an lah ya. Kamu PDKT-an sama gebetan kamu. Kemudian kalau PDKT kan pasti tanya jawab dong, kamu suka warna apa? Kamu suka makan apa? Kamu biasanya kalau malam itu, ngapain sih? Mainnya sukanya main apa? Kalau suka main Mobile Legends biasanya hero-nya pakai apa? Gitu-gitu, kan tanya jawab. Nah interview itu kayak gitu, semakin kamu tertarik dengan orang yang kamu ajak bicara, kamu semakin pengen kenal dirinya dia lebih dalam lagi. Sama halnya dengan interview, ketika yang nanya ke kamu itu makin panjang nanyanya, makin akrab sama kamu, pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa yang kamu cari di bidang ini, kemampuan kamu tuh gimana, apakah kamu orang yang suka belajar atau enggak. Itu karena mereka tertarik untuk menggali kamu lebih dalam lagi. Jadi kalau interviewnya lama bisa jadi pertanda baik. Tapi itu bukan berarti kalau interviewnya cepet artinya jelek ya, enggak juga gitu. Karena zaman sekarang kalau online interview itu kan biasanya ada timernya, di Google Calendar atau enggak di Tim itu ada timernya 30 menit atau 1 jam. Biasanya dia udah ada schedule yang lain, makanya interview cuma 1 jam atau setengah jam. Jadi wajar banget kalau zaman sekarang itu, interview itu diwaktuin. Tapi tidak berarti kamu jelek sebagai kandidat, enggak juga, gitu. Nah, next-nya. Ini adalah 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain pada saat interview kerja. Pertama, biasanya yang akan interview kamu akan minta kamu untuk menjelaskan diri. Jelaskanlah diri kamu dan mention hal-hal yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu apply. Itu kuncinya, ya. Yang kedua, kalau ditanya, punya pengalaman yang relevan nggak dengan posisi yang kamu apply? Kalau punya, jelaskan pengalamannya apa. Kalau nggak punya, nggak usah panik. Kamu bisa jelaskan bagian pendidikan atau secara akademik. Kamu pernah ikut atau belajar apa yang ada hubungannya dengan kerjaan yang kamu apply. Ketiga, nah ini situational question ya. Kamu dikasih waktu, deadline tugas mepet banget, gimana cara nyelesainnya? Kuncinya satu kalau soal kerjaan, prioritas. Mana yang paling urgent, yang butuh selesai duluan, itu yang kamu kerjain duluan, gitu. Yang keempat, kamu tahu nggak posisi ini tuh ngerjain apa? Nah, bagian ini gue selalu bilang, kalau mau interview, jangan lupa pelajarin lowongan kerjanya dan juga kepoin perusahaannya di internet. Kita itu udah di zaman canggih banget, jadi jangan datang ke sebuah interview dengan kepala kosong. Bekali diri kamu dengan memahami pekerjaannya apa dan riset perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Ya, ini juga akan membantu kamu risetnya untuk pertanyaan nomor 5. Misalnya ditanya, kamu tahu nggak perusahaan ini ngerjainnya apa sih? Gitu. Kalau dari riset kan pasti bisa jawab ya. Gitu. Yang keenam, gimana cara menempatkan diri di dalam tim? Bisa jawabnya gini, yang namanya tim, ada leader, ada member. Kamu orangnya suka mimpin atau kamu orangnya suka berkontribusi tapi nggak suka mimpin orang. Dan dua-duanya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau kamu suka memimpin, kamu bisa bilang saya seorang leader. Kalau kamu suka berkontribusi, kamu bisa bilang kamu member yang akan berkontribusi paling banyak. Nah, itu jawaban pengen. Yang ketujuh, kamu pribadi yang kayak gimana? Nah, ini kamu bisa jelasin apakah kamu extrovert, introvert, MBTI kamu apa, kamu tipe orang yang kerjanya itu individualis atau bisa kerja di kolaborasi dengan banyak tim atau gimana. Intinya, jelaskan kepribadian yang ada hubungannya dengan pekerjaan, ya. Yang kedelapan, gimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan? Jawaban paling sederhana tapi ngena adalah dengan jadi manajer, jadi leader. Orang yang udah kerja 5 tahun, itu biasanya antara dia jadi manajer atau dia itu jadi spesialis, di mana dia udah powerful banget di suatu bidang, mungkin satu perusahaan cuma dia doang yang bisa ngerjain itu. Nah, dua-duanya bisa kamu pilih nih, kamu bisa mau jadi manajer atau jadi spesialis. Yang kesembilan,
Kalau diminta untuk nyeritain kekurangan kamu atau kelemahan kamu, nggak usah panik. Kamu bisa jujur, tapi dengan tetap ngasih solusinya. Kalau kekurangan kamu telat atau susah bangun pagi, maka solusinya adalah pakai alarm yang banyak atau minta tolong orang lain atau orang tua untuk bangunin kamu supaya kamu nggak telat. Intinya, dalam menjelaskan kelemahan atau kekurangan, selalu dilengkapi dengan usaha yang kamu lakukan supaya kekurangan itu tidak menjadi hambatan. Yang 10, misalnya ada teman satu tim nih ya, yang nggak sependapat dengan kamu nanggepinnya gimana? Yang paling lumrah terjadi di kantor adalah kalau tidak sependapat, ya udah gitu. Namanya pendapat kan bisa beda-beda. Tidak berarti kamu benar dan tidak berarti dia salah. Jadi kamu open minded aja. Kalau beda, oh ya udah gitu. Toh keputusannya kan akan selalu didapatkan dari diskusi ataupun dari manajernya yang akan mengambil keputusan tertentu. Setidaknya kamu berkontribusi untuk memberikan pendapat gitu. Nah, berikutnya ini sepertinya slide terakhir gue ya. Kalau gue nggak salah. Ketika interview, apa yang jangan dilakukan? Pakai kaos atau terlalu santai. Ya, seenggaknya pakai kemeja atau polo shirt. Terus kalau interviewnya online, jangan ngecek handphone, itu kelihatan loh. Atau bahkan kamu interview sambil ngunyah permen karet, itu juga red flag banget. Ya, bahasa tubuh, masa nggak boleh gerak? Boleh gerak, tapi geraknya jangan aneh-aneh. Misalnya gerak aneh-aneh tuh gimana? Misalnya lagi di interview begini-gini, kayak orang kedinginan. Kalau kedinginan pakai blazer, pakai jaket, gitu. Ya. Terus, misalnya ditanya alasan resign-nya kenapa, gue tidak menyarankan untuk kalian misalnya pun kantornya kalian sebelumnya jelek, karyawannya nggak friendly, bosnya kasar, jangan menjatuhkan, kantor lama atau memberikan kesan tidak baik. Fokus aja ke diri kalian sendiri, gitu. Oh ya, nyari kantor baru karena, saat ini pengen cari challenge yang baru. Nyari kantor baru karena mencari kenaikan gaji, karena gaji yang kemarin itu, udah cukup banget dan rasanya untuk di tahun ketiga pengen naik gaji, gitu-gitu nggak apa-apa. Yang kelima, bohong di CV. Ini pasti ketahuan, cuman kita nggak bilang, kita akan ngikutin kebohongan kamu, tapi kita tahu kalau ini tuh bohong, gitu. Itu nggak gue spill di sini ya, itu buka dapur namanya. Nah, kalaupun interview, maka lakukanlah hal-hal berikut teman-teman. Yang kayak tadi gue bilang, riset. Riset perusahaannya, riset karyawannya, riset produk perusahaannya apa, target pasar perusahaannya apa, kompetitornya apa, itu ada semuanya di internet. Ya. Terus yang kedua, interview itu biasanya kamu akan diberikan waktu kalau misalnya kamu punya pertanyaan. Tapi kadang-kadang kita bingung ya mau nanya apa. Nah, 3 pertanyaan ini bisa kamu pakai untuk nanti misalnya ada interview dan diminta untuk bertanya dan gue yakin ini mewakili keingintahuan kamu tentang sebuah perusahaan. Cuman kadang-kadang karena lagi nervous jadinya nanyanya suka berantakan ya. Nah, ini gue kasih contekannya di sini ya. Kamu bisa nanyain budayanya, kamu bisa nanyain tugas sehari-harinya nanti apa, kamu juga bisa nanyain, ini kalau misalnya, dari tahap terakhir ini kamu akan dikabarinnya kapan, gitu. Atau bahkan nanya kesan, dari si HR yang udah kerja di situ, gimana sih rasanya kerja di sana, gitu. Terus yang terakhir, tetap tenang. Gue tahu interview itu nervous, tapi bukan berarti, kita harus lost control. Tetap kendalikan diri kamu, tetap tenang, jangan lupa napas, ya. Ingat, interview itu butuh tenaga banyak, jadi gue sangat menyarankan sebelum interview makan dulu, biar kenyang perutnya, jadinya bisa tenang dan juga berpikir dengan jernih. Oke, ternyata sekian, pemaparan dari gue. Terima kasih banyak, gue kembalikan lagi pada Kak Ifra, silakan. Oke, terima kasih Mbak Dina, seru banget materi malam hari ini ya. Kita belajar banyak nih, udah panjang kali lebar proses rekrutmen itu seperti apa, terus teman-teman bisa mulai bikin CV nih yang sesuai dengan yang lebih ATS friendly gitu. Terus juga do and don'ts dalam apply pekerjaan seperti apa, tips-tips untuk bisa excel your interview, kemudian juga tadi ada top 10 pertanyaan, itu seru banget Mbak Dinar, benar-benar kayak berguna banget gitu ya untuk teman-teman yang entry level baru mau mulai bekerja gitu, untuk memulai karir terutama di bidang cyber security. Mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dan open mic. Tadi ada siapa ya? Bagas Kara boleh? Silakan Mas Bagas. Mana tadi?
Oke, Mas. Mana nih? Sorry. Boleh langsung open mic aja, Mas Ilham. Halo, Mas Ilham. Ilham Samsyudin, silakan Mas Ilham Samsyudin. Halo? Oh, nggak bisa. Oke. Boleh lanjut ke Halo, Rasha Maulana, silakan. Oh, bisa Mas Ilham, boleh ya Mas Mas, Ilham. akhirnya bisa tadi, maaf tadi ada itu. Oke. Ya, jadi begini, saya kan sebenarnya juga bukan fresh graduate, tapi saya punya sekitar setahun pengalaman di bidang IT, tapi bukan cyber security gitu. Dan apakah saat wawancara, apakah perlu dipaparkan mengapa tertarik pada cyber security? Kemudian kan kalau saya ingin switch karir, itu kan berarti mulai dari nol lagi. Apakah mulai dari nol lagi ataukah dihitung sebagai punya pengalaman beberapa bulan begitu? Jika ya, itu terima kasih. Oke, mungkin boleh langsung dijawab Mbak Dinar. Oke Kak Iva. Jadi Mas Ilham, pertama gue sangat menyarankan untuk dijelasin aja pengalaman kerjanya, karena meskipun tidak inline itu kan sebuah pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja kan dalam arti kita punya pengalaman ngantor dan kerja bareng orang banyak, itu yang diambil poin plusnya. Terus betul dijelaskan juga kenapa tertarik di bagian cyber security-nya, karena itu akan menjelaskan kalau kenapa nih Masnya apply ke sini, padahal background-nya mungkin sebelumnya tidak di bidang ini, gitu. Mungkin kalau memang ada nyambungnya nih dari pekerjaan terakhir dengan yang cyber security, kalau bisa disambungin silakan disambungin, tapi kalau misalnya nggak nyambung juga nggak apa-apa. Intinya dijelaskan kenapa tertarik di bidang cyber security. Terus kalau dianggap misalnya switch karir mulai dari nol, iya tentu pasti switch karir itu mulai dari nol. Tapi percaya sama gue, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha ataupun siapapun itu yang nge-hiring orang yang switch karir, kita tahu kok kita harus berekspektasi sejauh mana untuk teman-teman yang switch karir, gitu. Karena kalau kita mau yang inline ya kita akan pro hiring yang memang pengalamannya sesuai. Tapi kalau kita mau hiring switch karir, kita udah tahu resikonya dan kita udah tahu tantangan apa yang harus dihadapin. Karena ibarat kata ngisi bensin kan mulai dari nol ya. Tapi mulai dari nol kan bukan berarti tanpa pengalaman. Biasanya kan kita udah duluan mateng di bagian kerjanya itu. Gitu. Kurang lebih yang bisa gue jelaskan, Mas Ilham. Ya, baik, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Rasha Maulana, silahkan. Halo. Atau mungkin sambil nunggu Mas Rasha nih ada di kolom chat, gini nih Mbak Dinar, Kak, saya mau tanya, misal ada panggilan dari HRD, kita harus datang lebih awal berapa jam ya dari waktu yang dijadwalkan oleh HRD? Gimana nih Mbak Dinar? Kalau interviewnya offline, datang ke kantor gitu, gue menyarankannya paling lambat tuh 1/2 jam sih. Gitu. Terus 1/2 jam itu tuh sebenarnya ngapain sih 1/2 jam nungguin duduk di ruang tamu atau duduk di lobi gitu-gitu, duduk sama kandidat yang lain, sebenarnya buat baca suasana sih. Gitu, ngelihat kantornya tuh gimana vibe-nya, apakah orang-orangnya terlihat happy kerja di sini gitu. Ngelihat kayak gimana nih caranya HR itu atau caranya karyawan-karyawan di sana saling berkoneksi atau ngobrol dengan yang lain, ngebaca ini situasinya gimana, terus ngebaca, "Nih kalau misalnya keterima di sini, gue berapa jam ya tadi jalan dari rumah ke kantor?" Gitu-gitu. Dan 1/2 jam itu kan waktu yang cukup untuk kita napas ya, gitu. Napas dari perjalanan, dari rumah, dari kosan, atau dari manapun ke tempat interview, gitu. Dan kita bisa refreshing dulu, cuci muka dulu mungkin, minum dulu, baca-baca lagi CV kita, baca-baca lagi lokernya, gitu. Jadi 1/2 jam itu cukup lah untuk menenangkan diri dan juga mempersiapkan diri, gitu. Oke, itu tips untuk tidak grogi juga ya saat interview, jadi kita bisa lebih persiapan diri gitu di Bener, tempatnya. iya. Betul. Jangan datangnya terlalu Oke. mepet, justru itu yang menambah grogi ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi sih Mbak. Jika saya berniat untuk apply di beberapa posisi, apakah harus mempersiapkan CV yang berbeda untuk masing-masing posisi atau ya satu CV cukup lah untuk apply ke posisi-posisi tersebut gitu? Oke, jadi ada 2 point of view ya. Ada yang pertama,
bilang kalau sebenarnya berbeda itu kalau industrinya beda. Karena kalau industrinya beda biasanya kan job desk-nya itu beda. Kayak sales di bidang media sama sales di bidang pertambangan itu jualannya kan dua hal yang berbeda. Gitu. Yang satunya jualan media kan yang bisa dipegang. Yang satunya jualan tambang gitu, tambang emas. Emas itu kan ada bentuknya gitu kan ya. Nah, tapi ada juga menyarankan beda-bedanya itu dalam arti posisinya gitu. Tapi menurut gue kalau beda-beda berarti semua orang tuh kalau apply kerjaannya beda kudu satu posisi satu CV ya PR banget gitu. Gimana kalau ternyata nggak punya pengalaman di satu bidang gitu ya. Menurut gue satu CV yang semuanya itu udah nge-compile pengalaman kamu dan profil kamu, tapi yang di-tailor atau yang dijahit, yang diedit adalah summarizing profilnya. Kayak yang tadi gue bilang. Itulah kenapa summarizing profil jadi penting. Pengalamannya mah sama aja, background sekolahnya juga sama aja gitu. Tapi pengalaman summarizing profilnya itu yang akan membantu si HR atau user yang baca CV kamu untuk memahami, oh nih anak kenapa cocok di bidang ini karena dia ABCDE. Sebelum dia scroll ke bawah ngebaca keseluruhan CV kamu. Gitu. Dan zaman sekarang kan udah ada ChatGPT, AI gitu-gitu ya. Kalau berbayar dikit nih, itu kamu bisa banget dibantu untuk bikin summarizing profile yang bagus. Gitu. Jadi itu yang penting. CV yang apa-apa satu, tapi summarizing profile-nya dirubah-rubah berdasarkan posisi yang kamu apply. Gitu. Oke, thank you Mbak Dina. Mungkin kita lanjut ya. Ada yang raise hand, Fernando tadi sudah chat di ini juga ya. Tapi boleh open mic mungkin Mas Fernando? Saya mau nanya Kak, sewaktu interview itu sejauh mana kita bisa introduce diri kita gitu? Dan semisalnya kita terlalu banyak cerita gitu, kita harus gimana ya di kondisi itu? Oke. Cara yang biasanya gue berikan ke teman-teman yang bertanya tentang hal ini adalah kita bikin key point gitu. Kan kalau misalnya interview yang online bisa ditulis tuh di samping gitu ya note-nya gitu. Karena kita interview mau cyber security, gue akan memperkenalkan dirinya, nama gue siapa, background-nya gue kalau nyambung gue jelasin, pengalaman yang nyambung dengan lowongan kerja yang lagi gue proses, gue jelasin. Kalau enggak ya udah. Kan si usernya sama HR-nya udah baca di CV gitu. Sejauh itu sebenarnya. Jadi dibikin talking point dulu gitu supaya kita terkendali nih nggak kemana-mana bahasnya sama aja kayak orang mau speech atau pidato supaya nggak kemana-mana kan dia dikasih ada yang skrip pidato segala macem. Nah kalau ini gue nggak nyaranin dalam bentuk skrip dan dihafalin karena once kalian nulis ini dalam bentuk skrip dan dihafal begitu kalian lupa satu kata itu memori langsung hilang akhirnya diem. Nah, tadi ngomongnya gimana ya gitu. Makanya gue menyarankannya talking point. Bikin dulu talking point-nya, nanti kamu mau cerita tentang apa, mention tentang apa, gitu. Terus latihan sebentar untuk ya kayak warming up gitu. Ngomongnya dikendaliin, up and down tone-nya dikendaliin. Talking point-nya ditaruh di deket mata kamu kalau online. Kalaupun offline, sambil jalan atau persiapan pada saat mau interview, itulah kenapa gue nyaranin 30 menit sebelumnya datang di lokasi interview biar kalian bisa mempersiapkan diri, baca lagi talking point-nya apa, nanti mau jelasin apa, gitu. Itu sih, talking point. Sampai mananya, sampai pengalaman yang memang inline atau yang memang bisa kamu sambungkan dengan loker yang kamu apply, atau misalnya kamu belum punya pengalaman di bidang itu, kamu mention hal-hal yang kamu pelajarin, academically, normal, ataupun informal yang ada hubungannya dengan kerjaan yang lagi kamu apply. Gitu. Terus terakhir penutupan kamu jelasin, mungkin kalau udah pernah ngerjain sesuatu, proyek, challenge gitu yang bantu kamu untuk punya dan pede untuk apply di sana bisa juga kamu jelasin, kasih jelas juga kolaborasi, kontribusinya apa dan apa result-nya, gitu. Seperti itu. Thank you Kak. Hopefully menjawab ya. Ini kita 2 pertanyaan lagi, satu dari yang open mic, raise hand, satu lagi kita nanti dari kolom chat ya. Mungkin Muhammad Robert dipersilakan untuk open mic. Baik Kak, ada suara saya nggak Kak? Oke, aman. Ada. Sebelumnya terima kasih banyak Kak. Jadi
Ini studi kasus ya Kak, yang saya alami. Saya pernah melakukan kayak mau apply di perusahaan, contoh perusahaan A lah. Nah, saya sudah melakukan riset tentang perusahaan tersebut dan job desk yang mau saya tempati. Kemudian saya lolos CV, portofolio, dan lolos interview. Kemudian itu, namun di akhir kalimat sewaktu lolos interview, HRD itu memberikan sebuah jadwal kamu berangkat untuk kerja gitu kan. Nah, sedangkan saya sendiri itu sudah menunggu lama dan sudah mencoba kontak lagi ke perusahaan, namun sama saja kayak tunggu dulu ya Mas, gini seperti itu. Nah, terus solusi yang tepat mengatasi kondisi seperti itu bagaimana Kak? Soalnya enggak 1-2 perusahaan. Jujur yang saya apply itu juga perusahaan yang udah punya nama. Kemudian ya adalah 3-4 perusahaan yang seperti ini. Mohon bantuan aja sih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Jawaban gue cuma 1 kalimat lagi. Jangan percaya dan jangan berharap dengan kalimat-kalimat manis dari HRD. Iya sih Kak, awalnya gitu. Itu. Gini ya, oke, gue buka dark side-nya, tolong jangan direkam dan disebar di TikTok dan di Instagram, gue nggak mau viral, gue dimusuhin sama HRD Nusantara ya. Ini gue cerita di sini aja nih, gitu. Enggak Kak, iya Kak, baik Kak. Ada yang namanya etiket ya, etiket dalam menghadapi orang, diplomasinya lah gitu. Ibarat kata presiden sama presiden gitu ya, kan nggak bisa bilang kayak bercandanya kayak dulu gue ngejajah negara lu loh gitu. Kan nggak boleh ya bercandanya kayak gitu. Jadi tetap kayak berteman, tetap ramah segala macam. Nah, ini ada ramah tamahnya HRD. Yang bisa dipegang adalah mau itu usernya bilang, "Oh iya kamu bagus, nanti kamu masuk tim saya ya." Mau itu HRD-nya bilang, "Iya Mas, nanti berangkatnya dari dibeliin kok tiket pulangnya segala macam. Kita pakainya pesawatnya Garuda gini gitu." Jangan percaya sampai kamu membaca job offering itu sendiri di depan mata kamu tanda tangan, ada meterainya, ada capnya, baru percaya. Nah, sampai di situ, sampai itu terjadi, apapun yang dikatakan oleh HRD-nya, oleh user-nya, oleh manajernya, oleh CEO-nya, segala macam yang kamu temui pada saat proses rekrutmen, ibarat kata, opportunity kamu atau kesempatan kamu diterima atau enggak itu masih abu-abu, gitu. Karena kamu masih punya saingan yang lain, yang kamu bahkan nggak tahu kamu saingan sama berapa orang. Dan percayalah, kami semua mengatakan hal yang sama kepada mereka semua, gitu. Dan di balik itu, bisa jadi hiring-nya berhenti, tiba-tiba kayak udah setengah jalan nih, udah final nih. Tiba-tiba dari atasan yang atas, "Aduh kita nggak bisa nih ternyata hari ini, udah yang ada aja manfaatin." Nah terus ini gimana yang udah jalan? Ya udah, nggak bisa diapa-apain, ya lu speak apa kek, gitu. Kadang juga ada yang kayak gitu. Intinya sebagai pencari kerja, selama kamu belum terima job offering, belum tanda tangan perjanjian kontrak kerja apapun, silakan cari loker sebanyak-banyaknya, silakan interview, apply sebanyak-banyaknya. Begitu udah kamu terima, kamu tanda tangan di atas meterai, udah sah, baru kamu percaya dengan apa yang dikatakan sama HRD-nya. Itu artinya the deal is done, gitu. Selama kamu belum terima itu, anggap aja kayak, oh iya dia being nice aja. Gitu. Karena dia nggak bisa bilang, "Aduh bentar ya Mas, karena gue masih proses 15 orang lagi nih," gitu, "yang gajinya di bawah kamu semuanya," gitu, kan nggak bisa bilang kayak gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Mas. So sorry it happened to you, mungkin gue bisa minta maaf atas dasar nama semua HR di Indonesia ya. Kami tidak bermaksud berbohong, tapi kami juga ditekan dari atas dan tidak bisa mengatakannya sejujurnya gitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sama-sama, Mas. Intinya kalau belum tanda tangan jangan percaya apapun yang diucapkan gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu. Nanti ini ada Oke. transportnya Kak, akomodasinya. Itu tertulis nggak di perjanjian kerja ada transportasinya atau enggak gitu. Oke, last question nih Mbak Dina, last question. Dalam mencantumkan pengalaman dan prestasi yang sudah kita raih semasa menempuh pendidikan, misalnya kita banyak banget, tapi kayak terkesan terlalu banyak gitu kan. Apakah kita perlu sortir atau nanti tetap dimasukin tapi disingkat atau gimana nih? Atau tambahannya mungkin kalau nggak punya pengalaman nih, gimana gitu untuk fresh graduate?
untuk mengisi CV-nya gitu? Kalau benar-benar nggak punya pengalaman, modal satu-satunya yang bisa dikejar adalah bagian akademinya, ya. Ikutan bootcamp, ikutan webinar gratis, berbayar, ikutan komunitas dengan teman-teman yang emang nanti kerjaannya mau kamu kerja di sana, kenalan sama orang, ikutan, kayak proyek-proyek volunteer yang nggak ada bayarannya tapi bisa dijadiin porto dan lain-lain. Intinya perjuangin dari sisi akademinya, gitu. Semua orang itu pada saat masuk pekerjaan yang dia belum pernah kerja, tugas pertama kita adalah belajar ngerjain pekerjaan kita. Gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya dimulai dari nol, gitu. Tapi nggak nol-nol banget, kita ngebekelin diri kita dengan tahu dashboard-nya apa, hard skill-nya yang dibutuhkan apa, industrinya bergeraknya seperti apa yang lagi in, up to date dan segala macam. Itu bisa kita dapatkan dari terus bergerak, terus belajar. Jadi sambil nunggu dapat kesempatan untuk kerja, terus belajar. Itu aja, Kak Iva. Kak Iva masih di mute. Baik Kak, terima kasih mungkin dari jawabannya. Jadi dari kesimpulannya kita tetap belajar dengan maksud untuk menambah pengalaman-pengalaman kita, dan suatu hari misal kita dibutuhkan dalam suatu company atau perusahaan tertentu, jadi kita udah siap gitu ya Kak. Iya, benar. Siap secara teori, gitu. Kan semuanya juga belajarnya teori dulu baru praktek. Kalau praktek dulu buat teori, nekat biasanya. Baik Pak, terima kasih banyak jawabannya. Oke, sama-sama. Kak Iva, kamu masih di mute, Kak. Oke, thank you so much Mbak Dinar atas penjelasannya pada malam hari ini. Terutama nih untuk teman-teman yang baru mulai berkarir, jadi tahu nih apa saja yang perlu disiapkan gitu kan. Skill-skill apa yang harus dimasukkan, apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Dinar atas materinya pada malam hari ini. Thank you so much. Mungkin kita bisa lanjut ke speaker selanjutnya nih, kayaknya udah nggak sabar banget ya speaker selanjutnya gitu. Tapi sebelum lanjut, mungkin aku mau mengingatkan teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat supaya nanti teman-teman bisa nih dapat sertifikat bahwa telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke. Next, materinya yang nggak kalah menarik nih buat teman-teman, langsung dari praktisi yang sudah berkecimpung sangat lama gitu di dunia IT and cyber security. Kepada Mas Radit, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam semuanya, sangat senang sekali bisa kembali menjadi pembicara di acara ini. Malam ini seperti yang sudah kita diskusi mengenai cyber security karir. Jadi ini adalah diskusi konsepnya, jadi feel free kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusiin. Kita mulai dari judul bahwa kita di sini malam ini dalam rangka untuk mendevelop cyber security skill kita. Saya mulai dengan disclaimer seperti biasa. Banyak kelas-kelas atau session-session yang sudah saya kerjakan, malah saya dapat komplain dari usernya atau dari penyelenggaranya. Katanya, Mas Radit, kok setelah ada kelasnya Mas Radit, hacking perusahaan jadi meningkat gitu. Ternyata murid-murid yang mengikuti kelas saya, mereka mencoba-coba sendiri gitu. Nah, kalau nanti kejadian seperti itu, anggap aja kita tidak pernah bertemu gitu ya. Karena saya sudah menuliskannya di disclaimer. Nah, ini yang pertama, kita kenalan dulu. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal saya mungkin bisa dicoba searching nama saya di Google. Di sini di Google sudah banyak artikel tentang saya. Dan katanya teman-teman media juga menuliskan katanya saya hacker Indonesia yang paling ditakuti dunia, dan banyak lagi profil yang sangat bombastis menurut saya. Ya, ini terima kasih ke teman-teman media juga, di mana ini sebuah personal branding yang bagus. Mungkin CV yang tadi disampaikan Mbak Dina tapi dalam bentuk lain gitu, jadi lebih meyakinkan gitu. Nanti tinggal si HRD-nya tinggal, silakan Pak, Bapak mungkin nggak usah dibilang sih, mereka juga pasti akan searching nama kita sendiri di internet gitu.
Nah, di samping itu saya juga aktif melakukan beberapa pemaparan research di landscape internasional, ada di beberapa yang sangat mendapatkan spotlight itu di Malaysia, di South Korea, di Jepang, juga pernah di Dubai dan seterusnya. Pada saat itu saya membawakan sebuah riset tentang hacking satelit. Ini salah satu artikel saya yang ada di Korea waktu itu. Mungkin kalau zaman sekarang apa ya, BTS, ini masih zamannya SNSD, masih zamannya Wonder Girl, belum begitu booming. Saya sudah ke sana, sudah menjadi pembicara tentang hacking satelit di Korea. Nah, ini beberapa artikel-artikel lokal. Saya bersama teman saya Jim Geovedi, mungkin juga teman-teman atau semua juga pernah mendengar gitu, living legendnya hacker Indonesia. Nah, di sini adalah landscape riset saya tentang satelit. Jadi dimulai dari tahun 2006, saya dan Jim mempunyai riset untuk bagaimana caranya untuk menghijack VSAT connection. Lalu paper saya itu dapat respon yang positif dari teman-teman hacker internasional. Anthony Zborowski waktu itu hacker dari Prancis. Kalau mungkin teman-teman masih ingat dulu sekitar tahun 2010 ada hacker Prancis yang bisa masuk ke sistemnya FBI. Nah, itu Anthony, ini adalah partner saya di paper tentang satelit juga. Lalu berkembang lagi, yang terakhir tahun 2011 saya dan Raul ini membuat riset bagaimana caranya hacking satelit dan juga bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, sebelum ke situ deh, mungkin saya cerita sedikit dulu. Jadi yang perlu saya garis bawahi di slide saya ini adalah betul tadi yang kita dibicarakan oleh Mbak Dina juga, kita harus membuat sebuah CV. CV itu malah menurut saya pribadi bukan cuma sekedar paper yang bisa didistribusikan ke HRD, tapi itu merupakan track record juga. Itu merupakan sebuah pencapaian kita. Nah, di sekarang ini kita bisa mengkoleksi pencapaian kita atau portfolio, tadi bahasanya Mbak Dinar, itu bukan cuma dari sekedar kertas, tapi jejak digital itu pun juga banyak membantu kita. Terus terang saja ini juga beberapa artikel saya dan juga beberapa riset-riset saya juga tidak saya archive dengan bagus, tapi saya sangat tertolong dari Google. Dengan gampangnya mereka mengarchive aktivitas saya dan exposure saya di internasional pun dengan gampang saya highlightkan dan gampang saya ceritakan ulang. Jadi intinya kita sekarang mulai coba memikirkan bagaimana kita bisa membranding personal kita, sebuah reputasi yang kira-kira bisa mendapatkan highlight dari teman-teman ataupun circle yang lebih luas lagi seperti internasional speaker seperti saya ini. Mungkin cyber security itu kalau saya boleh cerita ya, itu mungkin sama aja sih dengan chef, dengan profesi-profesi lain yang sejenis gitu. Kalau chef misalnya ya kita mulai dengan misalnya kita recook, kita suka misalnya dengan satu menu masakan yang favorit gitu, kita bisa belajar dari chef-chef yang sudah terkenal, dengan humble kita bisa menyerap ilmunya, lalu dengan gaya bahasa kita sendiri, lalu kita bisa menuliskan resepnya, kita recook dan kita tulis ulang. Sebenarnya hacking dan cyber security pun hampir sama, apalagi itu yang saya pribadi lakukan zaman dulu. Saya dengan identitas yang lain, saya belajar di komunitas yang berbeda gitu. Saya join ke komunitas internasional. So saya namanya bukan Radit, tapi namanya saya pakai nama siapa gitu yang orang tidak mengenal. Di situ saya gali ilmunya. Setelah saya dapat caranya, lalu saya di circle Indonesia saya langsung bisa show off gitu. Nah, kira-kira seperti itu trik yang pertama mungkin yang bisa saya share, bagaimana caranya kita bisa nge-build reputasi kita dengan cara yang gampang dan fokus. Karena kalau nggak fokus nanti kita akan susah juga nanti ujung-ujungnya tadi seperti Mbak Dinar bilang kan, kalau kita harus punya summary profile itu kita akan menulis apa akan susah juga kalau misalnya kita tidak fokus dari awal. Nah, terus cyber security path sendiri ya seperti halnya banyak bidang-bidang lain, ada dimulai dari entry level, intermediate sampai senior. Yang saya mau highlight di sini secara cepat adalah ada satu bidang yang sangat susah, yaitu forensik.
Kenapa forensik susah? Karena forensik ini harus punya 2 disiplin ilmu yang dipakai barengan. Di satu sisi dia harus sangat comply, karena kalau orang forensik itu kan dia kan harus comply gitu ya, harus tertib gitu. Tapi di satu sisi lagi dia punya tuntutan, dia harus kreatif untuk bisa menjabarkan, oh kejadiannya ini kira-kira seperti apa, nanti hubungannya nanti antara barang bukti dengan evidennya itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu sisi yang menurut saya sendiri paling susah, yaitu adalah forensik. Tapi selebihnya ini adalah gambaran umum, ada entry level, intermediate, sampai senior, yang ujung-ujungnya di C levelnya itu adalah CISO. Nah, teman-teman bisa mulai dari mana aja, nggak perlu dari entry level. Tadi Mas Ilham juga punya background dari IT, tapi bukan cyber security, it's okay, karena pada dasarnya cyber security pun ada SOP, ada config, ada programming, ada business process, sebenarnya sama-sama aja. Tinggal nanti irisannya seperti apa, nanti kita bisa koneksikan. Nah, yang paling penting dari cyber security fundamental itu adalah kita bersosialisasi dan melakukan riset. Tadi saya sempat singgung persamaan antara cyber security dengan SEF, sebenarnya sama aja. Ya kita harus banyak bertemu dengan SEF lain, dari restoran lain yang dia punya andalan masakan menu-menu yang lain. Kita dengan humble kita belajar, lalu kita masukkan jati diri kita recook lagi, kita rewrite lagi apa yang telah menjadi masakannya, dan itu akan menjadi sebuah identitas kita gitu. Sama seperti cyber security juga gitu, dan itu pun ya, seperti yang kami lakukan. Saya kalau boleh bercerita sedikit, dari tahun 1996 itu di Indonesia ada sebuah komunitas namanya Hackerlink, yang dia intinya orang-orang dosen, orang-orang yang benar-benar sangat gimana ya ngomongnya, dia dosen terus dia lebih ke arah belajar dari buku teoretikal gitu. Nah, sedangkan kita ini dari kelompok kanan yang lebih banyak, oke, kita praktek, kita cobain aja langsung, nanti kita learning by doing, gitu. Maka tahun 1999 itu kita memecahkan diri, kita membentuk satu komunitas namanya Anti Hacker Link, di mana di situ ada beberapa teman-teman kita yang cukup bisa dinotis namanya, seperti Wenas Agustiawan, ada Jim Giovedi juga, ada Agus Supriyadi. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu, Wenas ini pada saat umur dia 16 tahun itu dia bisa membobol bank di Singapura. Kita juga waktu itu belum sempat bicara face to face, kita cuma ngobrol lewat IRC. Terus kita dengar berita, wah ada nih anak 16 tahun bisa ngejebol bank di Singapura. Terus setelah itu kita tidak dapat lagi kabarnya, terus beberapa tahun kemudian muncul tiket.com, terus di salah satu owner dari tiket.com itu ada Wenas Agustiawan. Terus kayaknya nih si kampret itu yang dulu pernah ngehack itu ya. Terus kita dipertemukan, terus ternyata kita langsung instan reuni dengan si Wenas ini. Gitu juga dengan Jim Giovedi, mungkin kalian juga sudah mengenal. Terus ada juga Mas Agus Supriyadi ini lebih banyak dia di kementerian gitu. Jadi Jim, saya dan Mas Agus ini punya komitmen bersama gitu untuk kita memberikan kesempatan sebagus-bagusnya terhadap generasi cyber security yang akan datang. Cuman kalau Jim Giovedi ini lebih banyaknya di startup, kalau Mas Agus ini banyaknya di kementerian dan lembaga gitu. Kalau saya sendiri banyaknya di BUMN, di Telkom Group dan teman-temannya. Tapi polling kita sama gitu, gimana caranya kita bisa memberikan cyber security itu tempat yang lebih bagus di landscape industri di Indonesia gitu. Nah, sekarang juga sudah banyak yang go internasional, ada juga yang beberapa yang sudah almarhum. Terus ya udah sekarang banyak yang jadi unicorn gitu di startup gitu. Nah, kita juga di sini bertemu di beberapa event internasional. Kalau di sini saya cerita sedikit, kayak ini yang baju pink di belakang itu namanya Paul Bohm, itu dia salah satu yang menemukan algoritmanya Twitter. Itu kita ngobrol bareng di sini, terus kita juga sharing gimana sih behavior dari setiap negara, terus bagaimana kita juga masing-masing punya calling untuk membangun cyber security di masing-masing negara itu bisa lebih
aman lagi gitu. Nah ini lumayan dedengkot-dedengkotnya nih, yang tengah ini namanya Antonis Borowski, yang tadi saya cerita dia hackernya yang bisa masuk ke FBI. Yang kiri itu Fabrice itu sekarang dia di AirAsia, dia CISO di AirAsia. Dia yang menemukan IP table. Kalau mungkin teman-teman pakai Linux kan ada tuh buat firewallnya, ada namanya modulnya IP tables. Nah ini Fabrice ini dia yang menuliskan kodenya NetFilter IP tables. Yang depan ini Rafael ini dia di Splunk. Kalau ini si Cedric ini dia emang expertnya di wireless dan 3G. Nah ini ada juga beberapa event internasional. Ini ada Sarah, yang kanan ini namanya Joanna Rutkowska, mungkin bisa di browsing juga. Dia yang menemukan Jauh Kak dari sini? menemukan Mana? halo, ada suara ya? Ada yang bocor? Oke. Ada. Oke, saya lanjut. Ini Yohanat ini yang menemukan blue pill dan red pill di Microsoft. Jadi waktu itu Microsoft Windows Vista baru launching, dia udah bisa ngehack. Nah ini foto saya bersama Jim Geovedi. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus bisa bersosialize dari semua lapisan gitu, bukan cuma di level lokal gitu, tapi juga gimana caranya kita bisa bawa ke internasional. Itu tadi tip and triknya menurut saya cukup gitu ya. Kita bagaimana caranya kita bisa humble, kita serap ilmunya dari komunitas kita, lalu kita coba tuliskan lagi risetnya itu dengan gaya bahasa kita. Nah, ketika kita bisa menyampaikan itu dengan benar, maka kita akan bisa mendapatkan dukungan dari circle-circle yang bahkan sebelumnya saya nggak kenal gitu dengan mereka ini. Tapi mereka terkesan gitu dengan, oh ternyata orang Indonesia ada nih yang bisa hacking satelit, misalnya waktu itu paper saya tentang itu, terus mereka mendatangi kita sendiri gitu. Nah di saat poin itu kita sudah bisa merasakan vibe-nya bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda di landscape cybersecurity. Saya langsung bisa merasakan spotlight dari teman-teman media, dari perusahaan-perusahaan yang approach saya gitu. Bahkan pada saat itu ya, bukannya saya sombong, tapi perusahaan yang approach saya, bukan saya yang menuliskan CV gitu, tapi justru perusahaan itu yang approach saya. Nah itu yang mungkin bisa saya share, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan spotlight atau bisa dapatkan atensi dari perusahaan-perusahaan untuk perusahaanlah yang akan approach kita gitu. Itu yang mungkin bisa saya sharing. Oke, mungkin kemarin ada sedikit pertanyaan, gimana sih caranya sebenarnya untuk hacking satelit? Oke, saya akan cerita sedikit rahasia di sini. Kalau tadi Mbak Dinar sudah nge-spill beberapa rahasia dari HRD, saya coba akan nge-spill beberapa rahasia dari cybersecurity. Sebenarnya yang saya lakukan itu tidak begitu susah, teman-teman. Saya hanya bisa mengidentifikasi paket pertama dan paket terakhir. Jadi gini, satelit itu kan dia punya ground segment. Dia punya yang ada di angkasa, ada yang punya di darat gitu, ada ground segmentnya. Nah, ground segmentnya ini dia mengirimkan komen untuk misalnya satelitnya itu bergeser 3 meter ke kiri, 3 meter ke kanan, ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Nah, tugas saya adalah bisa mendapatkan akses itu. Saya nggak tahu apakah itu di-encrypt, apakah itu harus pakai protokol khusus, harus pakai modem yang alatnya harus mahal, harus SCPC segala macam, saya nggak tahu. Saya cuma tahu ini komen awal, ini komen akhir akan saya copy. Jadi begitu dia si ground segmentnya itu dia ngirim komen, itu saya copy, begitu dia tidur, komennya itu saya ulang, namanya replay attack. Saya ulang sekali, 2 kali, 3 kali ya. Begitu dia bilang yang ada di udara, oke, geser ke kanan, terus dia tidur, ya udah saya yang bilang geser kanan lagi, geser kanan lagi, geser kanan lagi, ya tukang parkir. Akhirnya dia jalan tuh, geser ke kanannya 15 meter, akhirnya dia bisa out of focus dan dia bisa hilang gitu di angkasa. Nah, caranya seperti itu aja sih. Sebenarnya simple. Nggak terlalu, kalau orang mungkin berpikir, oh jadi cyber security, jadi hacker itu harus yang wah banyak banyak layarnya, banyak alatnya harus canggih-canggih, monitornya gede, ijo-ijo, itu sama sekali enggak sih. Itu hanya sekedar ya itu tadi mungkin saya banyak juga belajar dari teman-teman internasional. Oh
bahwa hacking itu adalah sebuah metodologi gitu, bukan tentang alat, bukan tentang skill, tapi tentang metodologi. Itu yang mungkin bisa saya share. Kayak misalnya ada berita juga beberapa tahun yang lalu, kita dengan mudah ngambil uang di ATM. Ini beberapa tahun lalu kejadian beneran nih. Jadi caranya adalah ketika di ATM kita ada uang 1 juta misalnya. 1 juta itu 10 lembar. Kita ambil 1 juta, akan keluar 10 lembar yang keluar dari dispensernya itu. Nanti akan keluar alarm gitu. Setelah 3 kali alarm kita ambil, tapi kita ambil 9, kita sisakan 1. Nanti setelah sekian menit dia akan masuk lagi, dianggapnya reject, uangnya belum diambil. Padahal yang kita ambil 9, yang kita sisakan cuma 1. Simsalabim ketika kita cek, dia void, uang kita 1 juta utuh. Kenapa? Karena pada saat itu dispensernya itu belum bisa membedakan uang yang masuk ini 10 lembar atau 1 lembar. Sesimpel itu. Itu bisa jadi narasi yang cukup bagus, kita bisa mendapatkan panggung internasional juga. Bagaimana caranya, misalnya kita bikin sebuah headline yang bombastis gitu, ngehack tanpa tools, kayak mendadak alat tuyul tanpa tools, dan kita bisa mendapatkan spotlight dari media. Itu merupakan tiket yang bagus untuk kita bisa menjadi sebuah cyber security expert gitu. Nggak, saya juga merasanya nggak harus 360 derajat kita menguasai cyber security juga sih. Jadi menurut saya, tadi saya melihat beberapa profil dari teman-teman yang join di acara ini, mungkin ada juga yang dia profesinya ibu rumah tangga, bukan IT gitu. Itu menurut saya bukan suatu hal yang jadi penghalang gitu, karena pada dasarnya ya cyber security itu bukan masalah kita jago semua 360 derajat cyber security, bukan juga siapa kita, apa yang kita lakukan, bukan juga. Tadi saya sudah contohkan juga, tadi ada beberapa, tadi ada Joanna, tadi juga Sarah, itu cewek gitu, tapi dia cukup bisa mampu dari sisi knowledge-nya untuk bersaing dengan laki-laki cyber security yang lain. Jadi itu ini saya yang bisa saya bagikan. Terus sekarang yang jadi tantangan tuh adalah ketika kita dealing sama Gen Z ya, banyak sekali perbedaan pemikiran zaman saya dulu, mungkin zaman teman-teman sekalian, dan nanti zaman adik-adik yang akan kita hadapi. Ini saya resum beberapa poinnya, tapi mungkin saya akan bahas sekilas saja bahwa mereka sebenarnya yang paling penting adalah nomor 1 itu adalah value dan motivation. Karena pada saat saya dulu, ketika saya punya mimpi jadi seorang cyber security, saya ngomong ke guru BP, "Bu, saya mau jadi cyber security." Dia juga bingung, cyber security-nya apaan nih? Udahlah, mending jadi tukang insinyur aja gitu, jadi arsitek gitu. Karena dari mereka, dari mentor pun masih belum terbayang seperti apa cyber security-nya itu. Terus yang kedua juga masalah yang saya temui dari Gen Z itu, kadang-kadang saya tanya, "Mau jadi hacker nggak? Mau jadi cyber security nggak?" "Ah, saya mending dagang aja Kak di TikTok, jadi selebgram, apa jadi influencer, malah lebih menjanjikan bagi mereka." Nah, itu mungkin sebuah tantangan juga, bagaimana cara kita bisa memberikan motivasi dan juga memberikan mentoring yang tepat agar cyber security ini bisa menjadi bisa mendapatkan tempat lah di industri. Karena cyber security ini bukan tentang perjuangan kita gitu, tapi ini adalah perjuangan bersama untuk bisa menjadikan cyber security ini sebuah career path yang memang sangat dibutuhkan dan memang bisa sangat berguna gitu. Kalau sekarang ditanyain itu, orang menurut saya masih banyaknya basa-basi, "Oh ya, kita perlu cyber security, oh kita perlu." Buktinya juga PDNS juga masih collapse gitu. Jadi itu salah satu indikator bahwa cyber security itu masih masih punya banyak tempat buat kita semua. Nah, terus tips and triknya juga yang paling penting itu, tadi kalau Mbak Dina sempat bilang bahwa kita untuk menjadi expert, kita harus melakukan sesuatu hal yang continue selama
10.000 jam, ya sama seperti cyber security, sama tadi seperti saya contohkan tadi, kita harus masak juga, harus sering-sering masak, ini harus sering-sering nge-hack, sama kita read, hack, repeat, terus sampai 10.000 jam, sampai akhirnya kita menjadi expert. Tapi ujung-ujungnya yang bisa saya simpulkan, at least dari sisi saya dari sisi BUMN ya, untuk mencari talent cyber security itu kita mengkerucut ke 3 hal. Attitude, critical thinking, dan teamwork. Tadi juga disampaikan sangat bagus sekali contoh-contoh pertanyaannya oleh Mbak Dinar. Itu emang sangat relate sekali seperti itu. Karena begini ya, kita masih ada kendala dari sisi teknologi dan juga usernya itu peningkatannya masih terlalu cepat. Jadi kita sebagai cyber security, saya sendiri misalnya saya lagi hiring orang gitu, saya ditanya spesifik kebutuhannya, Mas Radit butuhnya apa? Saya sendiri lebih akan menjawab secara aman gitu untuk diplomasi. Oh, saya butuh orang yang kira-kira bisa ditempatkan di beberapa bidang gitu, di beberapa posisi gitu. Ya sama kayak jokes-jokes yang ada di Twitter itu. Hiring dibutuhkan orang yang bisa programming front end, tapi bisa juga edit video, bisa juga Photoshop, bisa juga sampai ini mah kayaknya butuh Superman gitu, bukan butuh orang gitu. Tapi secara garis besar ya memang kita seperti itu, karena kita lebih ke arah antisipatif. Apapun role-nya, ketika orang ini dia punya attitude yang bagus, punya semangat teamwork yang bagus, dan juga punya critical thinking yang bagus, kita akan mudah untuk bisa menempatkan dia di posisi manapun. Kira-kira itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, Mbak Iva. Oke, thank you Mas Radit atas pemaparannya. Ini portofolionya luar biasa ya, Mas Radit nggak main-main gitu. Track record-nya, kemudian research yang dilakukan, project-project yang dikerjakan juga nih. Karena memang kayaknya cyber security ini mostly about knowledge and explore gitu ya, Mas ya. Ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang kepo nih, Mas Radit emang ngomong kayak gitu udah kerja di mana aja sih? Bisa di search LinkedIn-nya Mas Radit bisa kerja di mana aja, itu panjang sekali. Oke, Oke, saya mungkin CV saya ada di mana ya? Mbak Iva pegang nggak? aku nggak pegang sih Mas. Cuma aku lihat di LinkedIn kayak aduh panjang sekali ya ini karirnya di dunia IT dan cyber security ini gitu. Oh, ini ada nih. Oke, Kelihatan nggak, Mbak? berapa halaman nih? Oh, 4 halaman loh. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Ya, Oke, tapi mungkin ini Mas Radit. ya. Oke, boleh lanjut Mas Radit. Ya, ini tapi seperti garis besarnya tadi seperti yang disampaikan Mbak Dinar juga, ada nama, terus formatnya di depannya ada summary profile, terus qualification, baru di sini adalah works and professional experience saya apa, Kementerian Keuangan, kementerian yang keren-keren kita taruh atas gitu. Terus nanti yang kira-kira biasa aja gitu, atau yang menengah ke bawah, yang saya anggap menengah ke bawah, saya taruh yang paling bawah. Kira-kira itu sih Mbak dari CV. Saya jadi Oke, malu. kita lanjut Q&A mungkin ya Mas ya. Ini sudah ada Ya, pertanyaan nih. Raffi Cyber Security. Oke, boleh Mas Raffi silakan. Boleh open mic mungkin. Mas Raffi, halo. Permisi, sebelumnya saya mau bertanya, ketika misalnya kita terkena hacking ya, itu kita sebagai cyber security, apakah harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu? oke. Jadi maksudnya untuk remediasinya Mas ya, ketika kita mengelola sebuah aplikasi misalnya terus dia kena hack itu Mas ya, Mas Raffi ya. Ya. Nah, untuk mitigasi itu kita ada beberapa step Mas. Jadi itu bukan apa namanya, bukan satu simple step yang langsung kita bisa selesaikan, tapi itu ada beberapa mitigasinya. Yang pertama kita harus forensik dulu, kita tahu si hackernya ini masuk dari mana. Terus nanti dari situ kita map lagi, dari forensik ini nanti ketahuan apa namanya, caranya dia masuk, nanti kita bisa mitigasi. Oh, mitigasi ini caranya bisa merubah bisnis proses, bisa menambahkan firewall, bisa merubah config, bisa merubah kode, macam-macam. Nanti kita mapping dulu mana yang murah, mana yang gampang. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan patching. Setelah patchingnya itu juga
nggak langsung patching langsung on, tapi kita tarik dulu dia ke environment-nya ke development, nanti kita di situ kita bikin unit testingnya. Kan misalnya nih kodenya bermasalah di masalah autentikasi. Nah, autentikasi itu kan ada banyak caranya. Kita nanti riset dari alternatif cara ini mana yang paling efektif, paling murah, paling aman. Nanti begitu udah kita lakukan unit testingnya, begitu udah comply, baru nanti kita masukin ke kodenya. Baru setelah itu nanti dari kodenya itu kita baru nanti checklist lagi. Setelah checklist oke, baru dia naik ke staging. Setelah staging oke, baru dia naik ke production. Jadi itu circle-nya 360 derajatnya itu nggak langsung semerta-merta pakai bahasa pemrograman PHP langsung selesai, itu enggak. Itu bahkan kita bisa, kalau dia treatmentnya microservice, dia bisa semua programming language ada di situ. Jadi kembali lagi itu sebuah circle yang panjang dan cyber security itu ada di mana-mana gitu kira-kira, Mas. Mungkin menjawab, Mas? Baik, terima kasih. Oke, next kita lanjut. Sama nih namanya kayak Mas Radit ya, Radit Perwira, boleh Mas Radit Perwira, silahkan, boleh open mic. Ya, apakah sudah terdengar? Oke, Ya, aman. kedengar, Mas, aman. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Jangan Gimana Pak sih dong. Jangan Pak, kalau Pak nggak dijawab deh. Itu Mbak Dinar udah senyum-senyum. Pokoknya kalau kita dipanggil Bu atau Pak, kita sepakat ya Mbak ya, kita nggak jawab ya Mbak. Setuju. Siap. RT, tweet. Mas berarti Mbak. Ya. Mas Raditya, saya mau tanya nih, gimana sih pemikiran dari hacker itu kalau misalnya kita ini misalnya ingin hack satelit gitu. Satelit ini kan sebenarnya juga ada yang ngurusin bagian cyber security-nya gitu. Mereka yang develop satelit ini mungkin udah top di cyber security juga gitu. Nah, bagaimana sih kita tuh misalnya junior atau junior di cyber security pengen juga nge-hack satelit gitu. Bagaimana pemikirannya gitu. Oke, pertanyaannya bagus. Sebenarnya ini lebih ke arah angle-nya dari mana sih kita bisa validasi finding, kalau bahasa teknisnya mungkin seperti itu ya. Jadi Mas, sebenarnya kalau dijabarkan, sebenarnya kita tuh juga random, kalau boleh jujur ya. Hacker tuh pun random, dia punya tools, dia punya metodologi, dia itu akan random. Oke, gue akan coba, misalnya kita nggak usah ngomongin satelit dulu deh, kita ngomonginnya website kementerian gitu, atau ya website misalnya WordPress misalnya gitu. Ketika kita punya pilot, itu sebenarnya kita juga nge-scan vulnerability yang ada di internet. Jadi kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa kalau ditantang, oke coba hack yang spesifik kementerian A misalnya gitu. Ya kalau dia aman ya aman aja gitu. Tapi since kita bisa menemukan di kementerian lain atau mungkin di negara lain celah yang sama, terus kita bisa exploit, terus kita bisa mendapatkan spotlight dari media, dari teman-teman, dari komunitas, itu kita akan bisa menjadikan jadi heboh gitu ceritanya. Ini kan mens sana in corpore sono, yang dihack yang di sana, yang diribut yang di sono gitu. Jadi ya sebenarnya itu triknya. Jadi kalau balik lagi, sebenarnya kalau dari junior sebenarnya tips saya adalah banyakin ini sih, banyakin tadi 10.000 jamnya Mbak Dinar tadi sangat valid sekali gitu. Kita cobain aja. Ketika kita punya pilot, kita punya metodologi. Tadi pun saya sempat ceritakan tadi masalah hacking ATM yang 5 tahun lalu itu kejadian, itu pun tanpa tools. Dia cuma punya pemikiran aja, oh ini kayaknya dispensernya nih kalau uangnya yang keluar 10 lembar, saya tarik 9 lembar, 1 lembarnya saya sisain, terus masuk lagi ke dalam ATM-nya, dia tidak punya validasi, yang masuk 1 atau 10 lembar, itu dia akan void. Ternyata emang benar, balik lagi uangnya 1 juta, tapi dia untung 900.000. Nah itu kan sebenarnya nggak ada di disiplin ilmu manapun itu cuma sebenarnya ya, kalau teman-teman saya bilang orang Indonesia ini emang hacking memang dia by default bukan by design. Karena emang kita dari kecil pun dikasih makannya jeroan ayam. Coba kalau orang Eropa kan, wah kalau jeroan kan ini kan bisa kolesterol, tapi ibu-ibu di sini ngasih makan anaknya ngasih jeroan gitu. Jadi ya itu tadi, itu sebenarnya
bukan masalah tools. Jadi bisa dari mana aja Mas. Ketika kita punya sebuah concern gitu, oh kayaknya ini bisa dihack, ya itu kita tinggal coba aja validasi dengan banyak mencoba gitu kira-kira Mas. Oke, mungkin aku lanjut pertanyaan dari kolom chat ya, Mas Radit. Jadi, izin bertanya, beberapa roles yang saya temui dalam suatu startup atau perusahaan belum memiliki seorang cyber security khusus. Apakah dengan membranding profile sebagai cyber security bisa meningkatkan peluang diterima dalam industri tersebut? Atau mungkin mengikuti posisi yang terbuka aja, mungkin seperti programmer atau IT staff atau lain-lain gitu. Gimana tuh, Mas Radit? Oke, mungkin pertanyaannya bisa dijawab sama saya, bisa juga nanti Mbak Dinar bantu jawab. Tapi pada dasarnya adalah untuk membranding itu kita tidak bisa secara instan langsung kita, oh kita cyber security expert di dalam CV, nggak bisa. Kita harus punya portfolio, kita harus punya track record. Dua itu sih. Kayak kalau tadi saya tambahkan tadi kita harus punya research gitu yang diakui oleh teman-teman komunitas, mungkin dari beberapa expert di internasional itu baru kita bisa sahih kita punya branding bahwa kita adalah cyber security expert. Jadi kalau misalnya di startup belum ada role-nya itu belum tentu mereka nggak punya. Bisa jadi solusi mereka bukan SDM, tapi solusinya bisa dari perangkat, dari teknologi, dari AI gitu. Nah, mungkin Mbak Dinar bisa menambahkan Mbak jawabannya Mbak. Iya, terima kasih Mas Radit. Betul ya, jadi setiap level itu kan ada milestone-nya ya. Ketika kita mulai sesuatu, itulah kenapa dibutuhkan portofolio dan pengakuan dari orang lain karena kita nggak bisa self proclaim kalau kita tuh seorang hacker gitu. Harus ada verifikasi, harus ada, pengakuan dari media, pengakuan dari sesama para pelaku, hacker juga dan lain-lain, dan itu semua dibangun dari entry level kan. Makanya, di bidang apapun harus ada relasi yang dibangun, harus ada karya yang diciptakan, mungkin tadi seperti yang Mas Radit ceritain di awal, ending-nya nanti ketika udah punya pengalaman, bikin paper, bikin jurnal, yang itu pun diakuin, kemudian kolaborasi dan lain-lain, di-publish internasional dan segala macam, itu adalah milestone-nya teman-teman, dan itu tidak ada yang instan, ya. Jadi, wajar kalau sekarang mulainya dari bawah dulu, karena masih entry level, karena switch karir, jangan bandingin diri kamu sama yang udah kayak Mas Radit gitu, beda, Mas Radit udah mulai dari tahun kapan gitu. Kamu akan jadi Mas Radit 10 tahun, 15, 20 tahun lagi gitu. Jadi jangan bandingin kamu sama Mas Radit gitu. Dan berkelompok itu penting, saling berkolaborasi, nggak sendiri, nggak egois, karena satu otak itu ngebul ya, Mas, ya, kalau mikir sendiri. Tapi kalau banyak kepala, itu akan menciptakan inovasi baru, akan bantu mikir juga, jadi the more the merrier, gitu. Monggo, Mas Radit, dikembalikan lagi kepada dirimu. Iya, terima kasih Mbak jawabannya Mbak. Mungkin itu menjawab Mas, Mbak Iva. Oke, ini pertanyaan intermezzo sih, Mas. Izin bertanya, untuk Mas Radit itu terfokusnya di bidang apa ya? Apakah penetration testing atau forensik atau apa? Oke, untuk sekarang sih saya lebih ke arah ya Superman Mbak, semua bisa jadinya karena bukan cuman sekedar penetration testing atau forensik gitu, tapi sekarang fokusnya lebih bagaimana mengamankan aplikasi dan database seluruh Telkom dan grupnya, dan juga mengamankan juga bagaimana kita bisa berkontribusi mengamankan Indonesia. Itu juga merupakan milestone saya di jangka menengah gitu. Jadi antara quick win dan big win-nya ada di situ. Jadi kalau bertanya, saya bukan lagi fokus di masalah penetration testing atau masalah SOC atau masalah forensik dan seterusnya, tapi lebih menjadi yang lebih global lagi lah ininya, callingnya gitu Mbak, kira-kira Mbak. Ya teman-teman sebetulnya benar ya kata Mbak Dina tadi, jangan disamakan levelnya dengan Mas Radit gitu, karena memang malang melintangnya sudah jauh gitu ya teman-teman, yang baru memulai nih jangan khawatir, jangan minder gitu dengan achievement-achievement yang sudah didapatkan gitu oleh Mas Radit. Tenang aja ya teman-teman, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih Mas, apakah job cyber security ini bisa digantikan oleh AI? Seperti AI bisa menganalisis kesalahan sistemnya sendiri dan memperbaiki sistemnya sendiri gitu. Jadi
Gimana nih Mas forecasting ke depannya tuh terkait AI dalam cybersecurity ini? Oke. Sebenarnya involvement AI di cybersecurity itu bukan barang baru ya. Itu udah sekitar 10 tahun yang lalu saya juga udah beberapa riset untuk AI membantu di cybersecurity. Tapi balik lagi, AI pun juga ada kelemahannya. AI itu kan kalau kita lihat dia itu sangat rely sama data source-nya. Ketika data source-nya itu tidak valid, maka NLP-nya jadinya halusinasi. Dia memprediksinya yang harusnya ke kiri, dia jadinya ke kanan karena simply datanya dia tidak valid. Jadi ada poisoning record juga di database itu yang jadikan kelemahannya si AI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebijaksanaan kita menempatkan AI itu adalah di loop. Jadi AI manusia, kembali lagi ke AI itu adalah formasi yang paling tepat. Dalam arti, kondisi manusia ini tidak bisa digantikan oleh AI. Yang paling bisa mungkin kalau kita cuma bicara automation, search kayak gitu yang pattern-pattern yang sudah fix itu bisa kita pergunakan AI. Tapi ketika melibatkan kebijaksanaan gitu, apalagi dalam cybersecurity sekarang, itu yang paling efektif adalah namanya distributed defense. Distributed defense itu adalah pertahanan secara komunitas. Maksudnya gini, kayak kita misalnya ada satu produk Microsoft itu misalnya Sentinel, Windows Defender. Ada sebuah malware yang menyerang laptopnya Mbak Iva. Itu nanti lognya akan dikolek ke SOC, dan ketika itu valid, maka semua Windows Defender akan diupdate untuk memproteksi serangan yang tadi menyerang laptopnya Mbak Iva. Jadi walaupun tidak direct menyerang ke saya, atau tidak direct menyerang ke Mbak Dinar, tapi saya dan Mbak Dinar itu punya proteksi terhadap apa yang sudah menyerang ke Mbak Iva. Itu namanya adalah distributed defense. Nah, itu tidak bisa digantikan oleh AI. Di situ tetap ada manusianya. Karena gini ya, dalam cybersecurity itu knowledge itu bukan cuman kita tuntut menjadi sebuah ego, tapi knowledge itu harus bisa kita jadikan wisdom. Nah, ini peran manusia yang belum bisa digantikan oleh AI. Jadi menurut saya teman-teman jangan takut, jangan khawatir, AI itu kelasnya masih jauh di bawah kita, jangan merasa terancam oleh AI. Kira-kira itu, Mbak. Oke. Sebenarnya AI itu jadi kayak pelengkap aja gitu ya. Kayak justru AI bisa membuka lapangan pekerjaan baru orang tuh yang emang khusus mengurus AI gitu mungkin ya Mas ya. Kalau dari Mbak Dinar sendiri nih, pernah nggak sih forecast Mbak kayak AI ini forecasting nih terkait orang-orang yang memang mengelola AI atau enggak orang-orang tambahan untuk mengurus AI gitu, forecasting Mbak Dinar sempet tahu nggak atau sempet research nggak Mbak Dinar? Sempet waktu itu ada obrolan tongkrongan ya. Karena kita kan di dunia advertising industri sebenarnya, begitu udah ngeliat ada AI nih udah mulai ada klien-klien yang awalnya tuh cuma kayak maintenance website doang segala macam, tiba-tiba kok minta, "Ini bisa nggak ya di AI-in?" dan segala macam, tiba-tiba di satu masa semuanya maunya serba AI gitu. Di satu sisi, betul tadi kata Mas Radit, valid ya Mas Radit emang, expert di bidang teknologi ini dan lebih, udah 10 tahun yang lalu bahkan ya bilang Mas Radit, AI itu bukan barang baru itu betul, dan involvement-nya manusia dengan AI itu masih jauh gap-nya, gitu. Kalau ada orang nanti, bakal diganti ini kerjaannya manusia, dengan AI. Itu point of view yang fear-mongering ya menurut gue. Nakut-nakutin karena manusia itu masih lebih canggih kok dari AI dan AI itu membantu pekerjaan kita lebih mudah, bukan untuk menggantikan. Karena AI itu nggak ada wisdom-nya seperti kata Mas Radit, AI itu harus kita yang masukin datanya, kalau kita pun masukin datanya salah, dia juga bakal ngasih, hal yang salah juga. Di satu sisi, zaman sekarang teknologi itu udah jadi makanan kita sehari-hari, anak baru batita aja tuh udah ngerti nge-scroll TikTok, nge-scroll YouTube Reels tuh gimana gitu. Jadi gue rasanya akan menjadi bagian dari hidup kita, tapi tidak mempersulit atau menggantikan. Lebih tepatnya kita akan lebih canggih dan kita lebih jadi smart worker dibandingkan, orang yang, kerjanya itu monoton, gitu. Jadi ibarat kata nggak ada seniman
pelukis gitu ya, misalnya Van Gogh sekarang masih hidup, nggak ada yang bisa nandingin karyanya dia. Bahkan AI sekalipun di-copy bisa, tapi dibikin karya baru Van Gogh tuh nggak bisa, gitu. Ibarat kata AI itu bantuin kita nge-laundry, bantuin kita mesen makanan kita dari kulkas kita, bantuin kita buat ngasih tahu, mobil listrik atau motor listrik kita itu udah penuh atau enggak, tapi dia tidak bisa membantu kita mengerjakan kerjaan kita yang itu ada bagiannya creation. Gitu, tetap sentuhan manusia itu jadi penting, gitu. Jadi jangan takut sama AI teman-teman, ini hanya akan membuka lembaran lowongan kerja baru. Tapi untuk mempersiapkan ke sana, kita juga jangan close minded, open minded untuk belajar, bikin prompt yang benar tuh gimana, memanfaatkan teknologinya tuh gimana, gitu. Itu yang bikin juga manusia-manusia juga kok. Gitu Kak Iva. Intinya memang jangan berhenti untuk belajar dan eksplor banyak hal gitu ya, terkait memang bidang yang kita inginkan gitu ya. Oke, mungkin next kita masih ada waktu nih untuk tanya jawab ya. Kalau kalau di bagian penyerangan dalam konteks cyber bisa dilatih melalui CTF atau enggak? Mungkin CTF ini kayak lomba gitu ya Mas, untuk membuka Iya. jalan nih, nambah portofolio kita gitu. Iya. Gimana Mas? Iya, CTF itu kan capture the flag itu sangat relate ya dengan dunia real gitu. Jadi itu memang latihan yang sangat bagus untuk meningkatkan skill individu maupun kelompok. Tapi di samping CTF juga masih banyak tempat-tempat playground lain buat kita bermain dan ngasah kungfu. Misalnya di HackerOne. HackerOne itu kan tempat buat kita nge-submit bug. Ketika kita ada bug yang kita temukan, kita bisa nge-submit ke HackerOne, lalu kita bisa mendapatkan bounty atau hadiah secara legal. Kita bisa mendapatkan benefit secara ekonomi, secara legal. Nah, itu juga cara yang bagus gitu, karena dari HackerOne itu mitigasinya, terus nanti kerja teamworknya pun juga akan terbangun walaupun itu nggak secara resmi. Karena kan dari HackerOne sendiri, kalau kita ngikutin di underground-nya, mereka juga punya geng. Ada yang geng khusus buat database, ada yang reverse, nanti ada yang coba masukin ke infrastruktur, ada yang khusus aplikasi dan seterusnya. Dan mereka pun berkolaborasi gitu walaupun itu di balik layar, dan itu juga salah satu activity yang sangat bagus untuk bisa mengasah skill individu dan juga teamwork. Itu Mbak Iva. Bisa menambah portofolio gitu ya Mas. Jadi kayak teman-teman yang belum punya banyak pengalaman itu tuh sangat bisa menambah portofolio di CV-nya teman-teman gitu dengan coba latihan atau nggak ikut-ikut lomba atau bootcamp apalah itu segala macam. Iya. Oke, next mungkin ini mungkin Mbak Dinar juga nanti bisa jawab ya as a practitioner di bidang HR gitu. Bagaimana tanggapannya tentang para expert developer yang tidak menguasai basic security, sedangkan mereka bekerja di perusahaan teknologi yang dimana menjadi target para peretas di luar sana. Oke. Ini gimana nih? Level tinggi tapi tidak punya basic knowledge, basic skill gitu. Itu sering terjadi nggak sih Mas di dunia kerja? Saya rasa itu ada dua point of view ya. Point of view dari yang bertanya tadi namanya Mas siapa? Tuah Afriyadi. Mas Afriyadi ya. Afriyadi. Dia bertanya, oh Mas, kalau dia nggak punya basic skill, gimana dia memproteksi kalau dia dapat serangan dari luar? Itu kan dari kacamatanya beliau gitu. Tapi kalau dari sisi corporate kan dia pasti sudah aware gitu. Oh, mungkin ini ada kelemahan dari SDM, mungkin dia solusinya berupa hardware, berupa teknologi, berupa AI, berupa bisnis proses, berupa checklist, baseline, guideline. Wah, hardening itu masih banyak sekali aspeknya untuk bisa dikatakan bahwa itu perusahaan itu secure atau tidak secure. Jadi dari kacamata penanya mungkin ya nggak punya expert Mas, tapi jangan salah, di belakang mereka juga punya pembekalan dan senjata rahasia yang sangat canggih. Kira-kira itu sih Mbak. Oke. Mungkin Mbak Dinar bisa nambahin kayak Jadi ada nih celah untuk kita masuk gitu. Mungkin terbatas budgetnya kali ya. Itu, Dan Mbak. kita itu bagi-bagi kue, maksudnya gini, misalnya gue hiring graphic designer nih, terus request-nya minta video editor juga, minta dia bisa fotografi juga. Nanti saya dijitak sama halayak netizen, ini mintanya apa sih gitu? Kok semuanya harus bisa gitu. Itu kan eksploitasi ya jatuhnya. Jadi memang dibutuhkan yang namanya job desk itu untuk kasih boundaries ke seseorang itu dia ranahnya sampai mana.
Karena untuk ranah di luar itu yang above and beyond, kita butuh teman-teman seperti Mas Radit. Nanti kita akan ngevendorin Mas Radit untuk membackup bagian cyber security kita. Itulah kenapa ada webinar ini, teman-teman. Karena kalau SDM sendiri kita jujur nggak mampu bayar mungkin ya, anggarannya mahal banget. Jadi kita beli putus dari Mas Radit gitu. Mas Radit, ini tolong bantuin saya mau ke-hack. Ini nggak bisa, Mas Radit, SDM saya nggak di sana. Jadi Mas Radit tolong bantuin yang seperti di sana. That's why kita butuh expertise di bidangnya. Dan expertise itu yang tadi gue bilang di awal, dia itu tidak ke satu perusahaan atau korporat. Itu dia itu stand alone dengan powernya sendiri. Dia tahu dia bisa apa. Nanti yang butuh yang akan datang ke dia. Gitu. Itulah kenapa ada yang namanya job desk, teman-teman. Jadi bukan yang nggak bisa, tapi dia memang ada sesuai kebutuhan dari perusahaannya. SDM-nya cukup segini. Gitu. Nanti untuk bagian yang lain ada bidangnya yang lagi. Gitu. Oke. Berarti memang maksudnya nggak cuma dengan masuk ke perusahaan kita bisa berkarir di bidang cyber security gitu ya Mbak. So many ways untuk kita bisa berkarir gitu, entah meningkatkan portofolio kita. Tadi kata Mas Radit juga Mas Radit sudah punya research-nya, punya track record-nya segala macam. Maksudnya so many ways untuk kita bisa berkarir di industri AI gitu ya. Oke, mungkin last question gitu ya. Sorry. Oke. Apakah ada hukuman untuk pelanggaran ethical hacking dan bisakah kita lacak dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku? Itu gimana Mas? Ini agak teknikal sih sebetulnya. Sorry Mas Radit masih ke mute. Kalau ada insiden ethical hacking yang kejadian, itu langkah pertama itu kita harus melakukan forensik dan kita harus berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita nggak bisa berdasarkan asumsi, masih berupa log, masih berupa eviden-eviden yang belum dirangkai menjadi satu keputusan pengadilan, terus kita bisa menyatakan bahwa si A bersalah. Itu kita tidak bisa. Jadi kita harus melakukan satu proses litigasi dulu sampai jadi pemutusan pengadilan, baru nanti di situ baru kita bisa lakukan langkah selanjutnya. Jadi ya seperti itu Mbak, ininya stepnya Mbak. Oke, mungkin satu lagi nih bisa nih kayaknya ya. Satu lagi yang bisa sampai nih, besok bisa Mbak. yang sampai besok bisa. Oke. Boleh deh yang raise hand biar nggak aku doang yang ngomong gitu ya. Boleh. Naufal Ahmad, silakan open mic. Mas Naufal Ahmad, silakan. Duh, hilang nih orangnya. Oke. Oh, belum bisa open mic. Oke deh. Mungkin closing statement aja kali ya dari Mas Radit dan Mbak Dinar gitu atas materi yang sudah diberikan pada malam hari ini gitu, how to start your career in cybersecurity terutama gitu. Mungkin silakan. Mbak Dinar dulu atau saya dulu? Mungkin Mbak Dinar dulu Mbak. Baik kalau gitu. Makasih Mas Radit, Mbak Yufa. Closing statement-nya adalah kita bikin CV itu untuk dapat sesi interview. Nah, untuk interview kita juga harus mempersiapkan diri, teman-teman ya. Jadi itu adalah dua hal yang terpisah. Nah, gue tahu nyari kerja itu capek, jadi pasti ada jenuhnya, ada burnout-nya dan segala macem. Dan keep going aja, terus apply sampai kamu dapat kepastian ya. Dan jangan terpancing dengan janji-janji manis dari para HR dan juga user. Sampai kamu tanda tangan kontrak kerja, tahu tanggal masuknya kapan, nah itulah baru deal-nya selesai di sana. Good luck teman-teman semuanya, semoga karirnya secemerlang Mas Radit di bagian cyber security, karena kita butuh lebih banyak orang-orang seperti Mas Radit di Indonesia. Terima kasih Mbak Iva kalau gitu. Silakan semoga Mas Radit. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin saya ingin mengencourage ya untuk mendorong terus teman-teman di sini. Mungkin dari teman-temannya juga nanti punya kendala yang sama. Kita harus bisa memberikan tempat generasi selanjutnya di cybersecurity biar bisa lebih
diterima gitu karirnya. Tapi yang jelas saya ingin mendorong sekali lagi bahwa cyber security itu membutuhkan knowledge bukan cuma jadi ego, tapi knowledge itu bisa menjadi wisdom. Mungkin itu dari saya. Good luck dan see you guys in the top. Thank you. Oke, ini ada yang nanya sih kayak, boleh nggak file materinya nanti di-share Mas Radit sama Mbak Dinar? Boleh ya, nanti kita share di grup WhatsApp-nya, nanti teman-teman bisa standby aja untuk download materinya supaya bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mas Radit, Mbak Dinar, sudah banyak banget nih sharing sama teman-teman malam hari ini. So, teman-teman mungkin bisa nih mengikuti tips-tipsnya kayak Mas Radit join-join komunitas, nggak cuma lokal, internasional juga, atau mungkin juga ikut banyak bootcamp, sertifikasi buat nambah portofolio. Itu juga mungkin teman-teman bisa nih nerapin tips-tips dari Mbak Dinar untuk shaping resumenya harus seperti apa, CV yang ATS friendly itu seperti apa, cara menghadapi user dalam interview itu seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Mungkin sebelum berakhir sesi kali ini, buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang dikirimkan di kolom chat ya. Nanti sambil mengisi absensi, mungkin teman-teman bisa nih open cam, kita foto bersama dulu sama para speakers kita yang keren pada malam hari ini. Mungkin boleh admin dipandu untuk foto bersamanya, silakan. Oke, teman-teman, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, ini ada berapa halaman nih? Oh, 1 halaman aja. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sudah ya berarti ya. Oke, thank you so much teman-teman. Dan satu lagi nih mungkin yang udah ditunggu juga nih sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tadi kan aku sudah bilang kita ada giveaway untuk 3 pertanyaan terbaik. Nah, oke, sebelum itu mungkin nanti pemenangnya bisa tolong kirimkan nomor e-wallet kalian ke nomor IDF yang tertera di grup WhatsApp Job Readiness Webinar Kickstart Your Career in Cyber Security. Nah, langsung aja nih aku umumkan 3 pemenang penanya terbaik gitu ya. Yang pertama kita ada Fernando. Oke, selamat Fernando untuk pertanyaannya. Tadi aku lupa sih pertanyaannya soal apa ya. Tapi terima kasih banyak sudah. Halo? Oke. Oke, sorry ya. Lanjut, pemenang kedua kita ada Abdullah Alfarizi. Nah, selamat ya Abdullah untuk jadi penanya terbaik nih ya. Semoga terus belajar untuk materi-materi yang sudah diberikan pada malam hari ini. Dan yang terakhir ada, jadi kayaknya aku ingat karena dia banyak nanya di sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Ada Rasya Maulana. Oke. Kongres Rasya sudah jadi penanya terbaik. Terima kasih sudah memberikan ide-ide nih untuk teman-teman materi apa lagi yang perlu diserap gitu ya. Oke, jangan lupa untuk kirimkan nomor e-wallet kalian ke teman-teman ke nomor IDF yang tertera di grup WA Job Readiness Kickstart Your Career Journey in Cyber Security. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Radit dan Mbak Dinar sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikan nih materi-materi yang ada pada malam hari ini terhadap kehidupan karir kalian ke depannya gitu. Mungkin sekian acara Job Readiness Kickstart Your Career Journey in Cyber Security. Selamat malam, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.
Nanti untuk materinya kalau teman-teman mau, akan kita share di grup WhatsApp ya. Terima kasih.